Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Kembali lagi dengan gue Bim Bim Motovlog. Pada pagi kali ini gue kepingin nge-review motor gue sendiri, yaitu Yamaha R25. Hehehe. Bukan test ride ya, karena kalau kalau motor ini kan udah gue pakai setiap hari ya. Nggak setiap hari sih. Ya, kalau lagi pengen gue pakai aja. Oh ya, memperingati hari Idul Adha, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada para pemirsa yang sedang merayakan Idul Adha. Semoga semoga apa ya? Ya semoga yang baik-baik lah ya. Dan yang pada potong kambing, potong sapi, bagi-bagi lah ya sama gue. Ya just kidding. Oke, ini Yamaha R25 baru gua pakai sekitar berapa bulan ya? Sekitar 5 bulan. Nah, lu lihat deh. Ini kalau kalau dari desainnya gue suka banget sih R25 ini. Kayak ikan hiu kalau gue bilang tuh, lampu depannya tuh. Kayak ikan hiu. Terus bodinya juga lebih besar ya, timbang motor 150 cc. Terus yang paling gue suka ini dia udah 2 silinder. 2 silinder. Jadi untuk raungan exhaustnya atau knalpotnya itu udah mirip kayak Ninja ya. Lebih 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 garang kalau udah pakai knalpot racing. Apa lagi ya? Oh, untuk boncengan. Untuk boncengan nggak terlalu tinggi. Gue udah pernah nyobain R15. Itu tinggi banget. R25 nih nggak terlalu tinggi tapi masih lebih tapi kalau dibandingin sama CBR yang K45 150 cc itu masih lebih tinggi ini sih. Tapi cukup nyaman buat boncengers lah, nggak terlalu kena angin kepalanya itu. Ketimbang R15 tuh buset itu tinggi banget itu. Dari bentuk, terus ini bukan yang ABS ya, ini yang biasa. Yang biasa. Oke, nih kita lihat aja dulu. Nah, modelnya tuh kayak gitu. Oh, ada mobil. Tunggu, ada mobil. Ntar gue tabrak mobil lagi. Nah, nih tuh, lo lihat modelnya. Kapasitas olinya sekitar hampir 2 liter ya. Kayaknya 1,8 sih. 1800 cc. Nah, ini motor masih standar ting-ting, belum gua apa-apain. Paling cuma knalpot yang gue ganti. Tuh. Knalpotnya juga knalpot pasti pakai knalpot abal-abal. Nggak abal-abal sih, maksudnya ini knalpot KW lah. Buatan Purbalingga nih, full system. Tapi lumayan lah suaranya. Oke, langsung kita jalan aja deh. Udah 3 menit. Mana kunci motor gua? Nih dia. On kan ya? Oke. Nah, lo dengar tuh suara knalpotnya? Nah, itu. Oke, kita jalan. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Impresi pertama gue waktu gue nyoba motor ini, itu gue merasakan apa ya? Merasakan wah gila ini motor. Ini motor kayaknya menyimpan tenaga yang besar gitu. Iyalah 250 cc. Tapi dari
Dari gua ngegas aja itu udah mulai kerasa gitu. Soalnya sebelumnya gua pakai motor yang 150 cc dari Honda CBR K45 itu gua pakai itu sebelumnya. Yang K45 gua jual, gua ganti ini karena pengen ngerasain motor dengan cc yang agak besar. Ibaratnya anak-anak bikers itu upgrade motor. Upgrade mesin gitu. Ya ternyata setelah gue beli ini ya enak, memang enak. Tarikannya tuh beda gitu, napasnya panjang ketimbang yang CBR 150 itu. Nah tapi kayaknya kalau lo mau beli motor ini untuk di daerah perkotaan, gua pikir ini nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Yaitu karena kalau di daerah perkotaan yang cenderung macet itu kan apa ya, lo main-main kopling, injek rem gitu, ganti kopling, turun kopling. Terus ini motor ini kan bodinya berat ya, nggak ringan, pegel gitu loh, pegel. Nah ini kan di daerah gua kan masih anti macet gitu loh. Jarang macet, jadi ya itu dia kenapa gua beli ini. Karena lu lihat nih jalan-jalanannya apa ya, cenderung kosong kayak gini kan asik gitu buat pakai motor-motor yang cc besar. Nah terus habis itu juga gua kebetulan masih suka touring, dan motor ini memang menurut gua nih asik banget buat touring kalau menurut gua. Asik banget buat touring ya. Bahkan gue masih kepikiran mau touring ke daerah Bali atau Lombok pakai motor ini. Cuman ya itu tadi, waktunya kapan gitu. Maklum gue udah berkeluarga, udah punya anak, jadi nggak bisa seenaknya untuk single touring lah atau apalah itu. Harus izin dari keluarga dulu lah ya kan. Karena kan kita juga punya tanggung jawab di rumah. Lihat pemandangannya ya, keren ya. Ini gua take di jalanan di daerah mana nih ya? Daerah Tanggul. Ini jalan tembus ke Kencong, jalan tembus ke Kencong. Perjalanannya lurus, asik, banyak sawah-sawah, kosong gitu. Enak gitu buat ngambil video. Ya kembali lagi ke motor R25. Untuk riding positionnya itu menurut gua nggak terlalu nunduk. Ya memang agak bungkuk sedikit, tapi nggak menyiksa ya ketimbang R15. Balik lagi ke R15 gitu. Daripada beli R15 sih mendingan R25 kalau lo punya uang gitu. Nah jadi nggak pegel nih, nggak terlalu nunduk gitu. Ya masih bersahabat lah kalau gua pikir. Nah untuk konsumsi bensin sendiri R25 yang tertera di meteran ini kan di speedometernya kan ada ininya nih. Ada average pemakaian. Jadi kalau tergantung dari cara berkendara lo ya. Nih kalau gua jarang gua gas pol-pol ya. Gua gas pol tuh jarang. Jadinya pemakaian bensin gue agak irit kayaknya nih, sekitar 25,7 km per 1 liter bensin. Nah, gimana? Irit apa boros? Ya lumayan lah ya, nama juga motor 250 cc ya. Kalau lo sering ngebut-ngebutan gitu, itu bisa nyampe 20 km per 1 liter bensin. Kalau gue kan pakai santai aja lah. Jadi RPM-nya juga nggak sampai mentok gitu, baru ganti shift. Bensin. Terus apalagi ya yang perlu direview nih, ada pas bim di sini. Pas bim R25 ini dulu gue pakai ini agak aneh ya. Dia lampu pendeknya itu yang nyala cuma sebelah kanan. Nih lampu pendek ya, setting lampu pendek. Lampu sebelah kirinya nggak nyala. Gue pikir aneh gitu, akhirnya gue pancer, gue nyalain lampu jauh supaya dua-duanya nyala. Kan aneh ya kalau lampu
lampu sebelah doang yang picek, yang nyala gitu maksudnya. Nah, ya ada seorang YouTubers yang negor gitu, lampu jauhnya jangan dipanjer gitu. Akhirnya gue konsultasi sama temen gue, ternyata emang betul. Jadi nggak apa-apa, emang picek gitu loh. Walaupun agak aneh gitu, nggak masalah. Emang kayak gitu settingannya. Jadi lampu pendek aja, jangan dipanjer lampu jauh gitu. Lampu jauh tuh apa ya? Kalau lo mau pakai aja gitu loh. Jangan dipanjer terus gitu. Karena katanya juga bikin panas daerah lampu situ sih. Gak tahu juga sih itu katanya. Ya udah, akhirnya gue pakai lampu pendek terus. Jadi kalau misalnya ada mau kasih kode di depan itu pakai pas beam. Jadi lampu sebelah kirinya nyala ya. Kalau umpama mau nyalip gitu kan, mau ada orang yang nyebrang, kasih kode-kode gitu supaya dia batal nyebrang kayak gitu. Nah, oke. Review apa lagi ya? Harga. Harga R25 ini kalau di tempat gua pasarannya sekitar, ini tergantung tahun ya sama livery kayaknya. Yang 2014 itu rata-rata harganya sekitar 40 juta ke atas yang pasti. Ya mulai dari harga 40, 41, 42 gitu. Itu tergantung dari kondisi motornya juga. Terus yang 2015 ke atas yang livery MotoGP itu yang gua lihat di OLX itu sekitar 47 juta sih buka harga gitu. Itu harga second ya. Kalau harga barunya ini sekitar 53 atau 54 gitu. 53 juta atau 54 juta untuk motor R25 ini. Itu yang non ABS. Nah, kalau yang ABS biasanya sih lebih mahal, antara 3 sampai 4 juta. Jadi hampir 60 kali ya. Jadi buat lo yang suka motorsport, cobain aja motor ini deh. Kalau misalnya lo sekarang masih pakai motor yang 150 cc, mau upgrade ke 250, gue saranin lo cobain Yamaha R25. Gimana kalau dengan Ninja atau CBR? Untuk CBR sementara ini masih 1 silinder. Jadi kalau lo nyari, kadang-kadang orang ada yang suka sama suara knalpotnya itu apa ya? Ya itu suaranya beda gitu. Kalau lu pasangin knalpot racing di CBR yang 250 cc, karena satu silinder, suaranya nggak akan keluar kayak R25 ini gitu. Suara nyaringnya itu loh, suara 2 silindernya itu nggak keluar. Soalnya ada teman yang beli CBR yang all new CBR itu yang 250 cc yang mata 2, itu dia pikir kalau dipasangin knalpot racing suaranya kayak Ninja gitu. Akhirnya ternyata dia salah beli gitu. Mau dijual juga susah ngejualnya ternyata, nggak mudah. Akhirnya ya udah dipakai terus deh. Nah dulu gua juga pikir gitu, ternyata setelah cari-cari informasi ternyata oh ini 2 silinder, ini 1 silinder gitu loh. Nah kalau misalnya lo punya uang mau beli Ninja ya silakan. Kalau lo suka sama Ninja, bentuknya juga oke. Cuma memang harganya lebih mahal daripada R25 ini untuk secondnya, dan juga untuk barunya juga lebih mahal. Tapi kalau lo cuma sekedar pengen ngerasain sensasi motor 250 cc dengan 2 silinder, lo bisa pakai R25 ini. Dan motor ini lebih ringan ketimbang Kawasaki Ninja. Berat kosongnya ya. Lebih ringan, dan untuk kecepatan juga ya hampir sama lah. Hampir sama lah sama Ninja. Hampir sama Ninja. Iya. Lagian lu mau ngebut seberapa ngebut sih gitu. Ini aja kalau lo lihat video gua yang pertama, bukan video gua yang pertama sih, video gua yang sebelumnya di YouTube itu kan ada yang test speed. Ini aja cuman berani gue coba sampai 160 km per jam. Lagian
bahaya lagi kebut-kebutan di jalan umum. Hasilnya nih bisa lebih, bisa sampai 170 lebih lah untuk maksimum speed dengan kondisi standar. Cuman ya gue nggak berani. Ya. Terus apa lagi ya yang perlu direview ya? Kayaknya sementara itu aja sih. Gue cuman pengen review singkat aja sambil jalan-jalan buat ngevlog gitu. Supaya ada bahan buat ngomong. Bahan buat video maksudnya. Gile, cerah banget pagi ini matahari, makanya waktu yang tepat buat ngevlog, cari inspirasi, cari tema. Oke lah, sementara itu aja dulu mungkin review singkat R25 Yamaha R25 dari gua. Semoga sedikit bermanfaat dan membantu bagi yang ingin membeli sepeda motor 250 cc. Terima kasih udah menonton. Semoga lo suka video gua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel. Oke? Thank you all. Bye. Assalamualaikum.